Salam, jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Saya percaya semua saudara akan mengalami hal-hal yang baik daripada Tuhan. Amin. Sebelum kita ibadah, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan Yesus, itu karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati jemaat-Mu dimanapun saja mereka berada Tuhan. Kami percaya semua dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami mau ibadah. Kiranya kuasa-Mu menyertai setiap hati kami Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang selalu memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua orang percaya mengatakan amin. Sudah saya puji nama Tuhan, amin. Amin. Segala puji syukur, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu
bersorak bagi Tuhan kita mendes. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu tak akan pergi dari hidup kami Tuhan. Sekalipun badai akan datang Tuhan, sekalipun masalah yang kami hadapi mungkin banyak Tuhan Yesus, tapi Kau tak akan pernah pergi dari kami Tuhan. Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami ada Tuhan Yesus karena kami tahu Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Oh ya Rabba Bapa masih angkat suaramu sembah Dia, naikkan pujian bagi Dia. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau mengucapkan syukur bagi kebaikan-Mu, kemurahan Tuhan. Suara tinggikan nama-Mu, beri kemuliaan bagi Tuhan, ya Raja segala raja, aja Kau Tuhan. Oh ya Rabba Bapa masih, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ajarkan
Mari naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan pada pagi hari ini. Apapun terjadi, katakan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau bersyukur bagimu, karena ini yang kau kehendaki dalam hidup kami. Kami mau bersyukur. Haleluya Lord. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menyembahmu. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian bagi kamu Tuhan. Oh ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami angkat setiap hati kami ke dalam tangan-Mu. Kami angkat hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami berserah kepada-Mu. Apapun yang kami hadapi pada pagi hari ini, masalah apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tetap bersyukur Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau sangat begitu baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang mengalami beban berat Tuhan, Kau yang memberikan mereka Tuhan penghiburan. Kau jawab setiap doa-doa kami Tuhan, setiap doa jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kau berikan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami mau berserah kepada-Mu Tuhan Yesus, mujizat akan terjadi. Pada saat kami mengucapkan syukur kepada-Mu Tuhan, mujizat akan terjadi. Karena kami percaya Tuhan, mengucap syukur itu yang Kau kendaki dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengar firman Kau Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang bagian firman pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan firman ini bagian firman yang hidup Tuhan. Firman yang mengubahkan Tuhan. Firman yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Bahkan firman yang membangkitkan Tuhan. Dan kami percaya setiap jemaat-Mu yang mendengar Tuhan akan mengalami mujizat Tuhan. Akan mengalami pemulihan, akan mengalami kesembuhan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang bagian firman pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pada pagi hari ini Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang percaya, jemaat Tuhan mengatakan amin. Salam, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya saudara sangat diberkati Tuhan. Saudara tetap bersukacita, tetap saudara di dalam pengharapan saudara, tetap setia, tetap tekun. Kita akan lewati masa-masa yang susah, masa-masa krisis di dalam hidup kita dengan penuh kemenangan bersama dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan penderitaan-penderitaan yang kamu alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau berbicara tentang Tuhan mau kita penjala jiwa. Dan saudara dan saya, Tuhan ingin saudara dan saya itu menjadi penjala manusia. Mari kita buka di dalam Matius 4 ayat 18. Saya bacakan, dia katakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Perhatikan ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Waktu Petrus dan Andreas mendengarkan panggilan Tuhan, waktu mereka mendengarkan suara Tuhan, mereka dikatakan dengan segera
segera apa saudaraku? Segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Itu sesuatu yang luar biasa. Pada saat Andreas dan Petrus mendengar suaranya Tuhan, mereka dengan ketaatan yang segera, tidak menunda-nunda saudaraku, tapi ketaatan yang segera, tidak ada pertimbangan, dia tidak ada pertimbangan di situ, tapi dikatakan ketaatan segera, Andreas dan Petrus itu ikut dia. Dan saudara tahu dikatakan tadi Petrus dan Andreas itu adalah nelayan. Jadi Petrus dan Andreas itu adalah nelayan. Dan ketika Petrus dan Andreas ketemu dengan Yesus, Yesus menyingkapkan suatu rencana yang besar di dalam hidupnya Petrus dan Andreas. Jadi pada saat mereka ketemu, dikatakan kamu bukan penjala ikan lagi, tapi kamu akan menjala jiwa-jiwa, jadi penjala manusia. Itu sesuatu yang luar biasa, dan Tuhan nyatakan rencananya dalam hidup mereka. Dulu yang mereka mungkin memikirkan diri mereka sendiri, dulu mereka hanya fokus kepada mereka sendiri, tapi Tuhan bawa mereka kepada sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk memperhatikan banyak orang. Tujuannya adalah untuk menjala mereka, untuk membawa mereka kepada Kristus. Orang-orang yang dibawa ini kepada Kristus, jadi Petrus dan Andreas, Tuhan panggil, aku akan menjadikan kamu menjadi penjala jiwa. Saudara tahu itu sesuatu yang luar biasa. Artinya membawa orang dari kesusahan, membawa orang dari belenggu, membawa orang dari dosa, membawa orang dari kutuk, dibawa kepada Yesus, dan mereka menikmati sesuatu yang luar biasa. Dengan kata lain saudaraku, pada saat saudara memberitakan Injil, pada saat saudara memberitakan kabar baik kepada orang, itu sesuatu akan mengangkat derajat orang tersebut. Bayangin dari belenggu dosa, mereka dibelenggu dosa, datang mereka kepada Kristus, dibebaskan dari kutuk, dibebaskan jadi orang yang merdeka. Dan itu sesuatu panggilan yang besar, itu sesuatu panggilan yang dahsyat, itu sesuatu panggilan yang mulia yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya, di mana kita bisa membawa orang ini kepada Kristus dan dia diberkati, dan itu sesuatu pekerjaan yang luar biasa. Artinya dia fokus mengasihi Tuhan dan dia fokus mengasihi jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa Paulus itu dikatakan, sampai dikatakan Paulus itu adalah orang yang mengasihi Tuhan pertama, dia mengasihi Tuhan dan dia mengasihi jemaatnya dan dia mengasihi jiwa-jiwa. Bahkan sampai Paulus mengalami hal-hal yang sangat sakit, tapi dia tetap maju karena dia mengasihi Tuhan. Petrus dan Andreas, waktu dia ketemu dengan Yesus, dikatakan, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Itu sesuatu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus mengatakan, mari ikut aku. Jadi kata lain, mereka tidak mengikuti kemauan mereka lagi, mereka tidak mengikuti ego mereka lagi, mereka tidak mengikuti hobinya mereka lagi, tapi sekarang mereka mengikuti Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi segala-galanya yang pertama dalam hidup mereka adalah Yesus. Yesus katakan mari, dikatakan Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi dari hal yang pribadi, akhirnya Tuhan mereka melihat orang lain bisa diselamatkan. Itu sesuatu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan ayat 20, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia dengan segera, dengan tidak pertimbangan apa-apa, tidak hal-hal yang lain, tidak dikatakan ini, tapi waktu segera. Itu sebenarnya yang Tuhan mau pada saat saudara dipanggil Tuhan, pada saat ada rencana Tuhan dalam hidup saudara, dan saudara segera, tidak menunda, tidak mempertimbangkan sesuatu, karena yang memanggil saudara adalah Raja di atas segala raja, yang punya langit dan bumi. Itu yang memanggil saudara, yang mencukupi segala kebutuhan saudara, yang akan memberkati saudara. Pada saat saudara taat, segera akan ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Jangan takut. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amen. Yesus juga memberikan panggilan yang sama kepada kita. Untuk apa? Untuk menjadikan kita penjala manusia. Menjadikan Tuhan memanggil saudara dan saya. Untuk apa saudaraku? Bukan hanya untuk diri kita sendiri lagi, tapi bagaimana kita untuk membawa orang itu kepada Kristus.
Karena apa? Menjadi penjala manusia. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi dimanapun saudara berada, di kampung, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan saudara, ada masuknya Tuhan, ada saudara berada di tempat itu. Bukan sekedar saudara ada di situ, tapi ada masuknya Tuhan, bahwa saudara Tuhan tetapkan di situ. Tuhan panggil di tempat saudara. Tujuannya adalah untuk membawa orang-orang di sekeliling saudara. Untuk apa? Untuk mengenal Kristus. Untuk apa? Membawa orang di sekeliling saudara untuk diberkati. Membawa orang di sekeliling saudara untuk disembuhkan. Membawa orang di sekeliling saudara dibebaskan dari dosa dan mereka masuk surga, saudaraku. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saudara. Kalau Petrus dan Petrus Andreas dipanggil Tuhan, hal yang sama saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk hal tersebut. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Parameter sukses kita sebagai penjala jiwa ditentukan oleh buah jiwa-jiwa yang kita hasilkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba lihat di dalam Matius 12 ayat 33. Matius 12 ayat 33 dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab, perhatikan dikatakan, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Bukan dari daun-daunnya yang banyak, bukan dari ranting-rantingnya yang banyak, bukan daun yang kelihatan daun tapi nggak ada buahnya, nggak ada gunanya. Tapi pada saat Tuhan akan melihat kita dari mana? Dari buahnya. Makanya ayat 33 dikatakan, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Amin saudaraku. Dari buahnya saudara akan dikenal, bukan dari kegiatan yang kegiatan seperti daun-daun banyak saudaraku, enggak, tapi dari buahnya. Amin. Bagi Tuhan Yesus, buah itulah tolak ukur, bukan daunnya, bukan rantingnya, tapi buahnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba lihat di dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara dan saya dipilih Tuhan. Bukan kita, kemauan kita bukan Tuhan, tetapi Tuhan memilih saudara dan saya. Dan aku telah menetapkan kamu, Tuhan telah menetapkan saudara dan saya, supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Supaya kamu pergi dan dikatakan apa? Dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Allah, dikatakan tetapi aku memilih kamu. Dan aku telah menetapkan, Allah menetapkan kita, supaya kita ini pergi dan apa saudaraku? Menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada saat dikatakan ditetapkan kita pergi untuk menghasilkan buah. Dan apa? Supaya apa yang kamu minta Tuhan berikan, itu sesuatu yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya bersyukur ya, waktu di masa-masa COVID ini kita bisa ada keresel di rumah, ada anak muda, ada keluarga, dan itu sesuatu yang luar biasa. Setelah kita pindah, kita berdoa, Tuhan kami berdoa supaya ada jiwa-jiwa, supaya ada keresel. Tuhan jawab saudaraku. Dan kita melihat orang tua memang ada anak muda 2 orang, dan tetap kita lakukan keresel kepada anak muda sekalipun mereka 2 orang, dan keluarga ada 4 orang, dan kita bersyukur di tengah-tengah COVID sekarang ini kita bisa menghasilkan buah. Tapi Tuhan katakan apa? Bagi Tuhan Yesus, buah itulah tolak ukurnya, bukan daunnya, tetapi buahnya. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan apa saudaraku? Dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah kita itu Tuhan mau kita tetap, kita merawatnya, kita memuridkannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita perhatikan, kita doakan apa yang kita muridkan, kita doakan mereka supaya berbuah, kita doakan mereka supaya diberkati. Itu pekerjaan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya buah kita ini tetap, kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa supaya mereka tetap di dalam rencananya Tuhan. Alkitab mencatat, aku telah menetapkan kamu
menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya mendorong saudara untuk bangkit, selamatkan jiwa berapapun harganya. Amin Bapak Saudara. Ayo bangkit saudaraku. Dimanapun saudara mulai memberitakan Injil, di tengah-tengah COVID sekarang, orang takut, orang mengalami tekanan, orang mengalami masalah. Tapi kita sedang sebagai anak Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi penjala jiwa, penjala manusia, untuk membawa mereka datang kepada Tuhan, supaya mereka bertobat, supaya mereka diberkati, supaya mereka dibebaskan, supaya mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Itulah bagian yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita, untuk menjala orang itu datang kepada Tuhan. Ayo bangkit memberitakan Injil saudaraku, karena Injil itu adalah kabar baik. Injil ini adalah kabar yang harus mereka dengar, karena melalui Injil ini, karena melalui firman yang mereka dengar, mereka akan disembuhkan, mereka akan dipulihkan, mereka akan masuk kerajaan surga melalui saudara dan saya. Itu sesuatu yang kebanggaan saudara. Pada saat orang masuk di dalam kerajaan surga diberkati karena saudara, berarti itu sesuatu yang suka, sesuatu yang membanggakan, yang Tuhan percayakan di dalam saudara. Kalau tanpa Tuhan kita nggak bisa lakukan itu, karena Tuhan menyertai saudara, akhirnya saudara bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat di Yohanes 4 ayat 31 sampai 38. Yohanes 4 ayat 31 sampai 38. Saya baca pelan-pelan Bapak Ibu Saudara semuanya, amin. Ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu," perhatikan, tetapi aku berkata kepadamu, "Lihat sekelilingmu, perhatikan di sekeliling saudara, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Amin saudaraku, perhatikan sekeliling saudara. Dari katakan, tetapi aku berkata kepadamu, lihat di sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, mereka sudah matang dan untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ayat 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan orang lain memulai sesuatu, tapi saudara mau menjadi apa? Menuai. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Ini kisah perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Saudara tahu waktu Yesus lagi perjalanan, dia istirahat di sumur, dan dia memberitakan Injil kepada perempuan di situ. Dan perempuan itu mengalami perubahan yang nyata, Dia melihat sesuatu, baik perempuan pelacur Tuhan katakan, Tuhan sikap sesuatu dalam hidupnya, dan perempuan itu bertobat dan hidupnya dirubah, dan perempuan itu kembali ke kampungnya. Bayangin saudaraku, Yesus ketemu satu orang, tapi perempuan Samaria itu membawa satu kampung untuk datang kepada Kristus. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Orang yang tertolak, orang yang mungkin semua menolak dia, orang yang mungkin semua orang tidak setuju karena apa, dia seorang pelacur, dan Tuhan rubah hidupnya. Bayangin orang seperti ini membawa satu kampung datang kepada Kristus. Kalau bukan Tuhan menyertai dia, itu tidak mungkin. Itu sesuatu yang luar biasa. Hidupnya jadi berguna, hidupnya jadi jawaban, hidupnya menjadi membawa pemulihan bagi suatu daerah melalui hidupnya dirubah. Pada saat saudara dirubah oleh Tuhan, saudara akan membawa orang-orang datang, dan orang tersebut akan dirubah melalui hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagi Yesus, menyelamatkan jiwa adalah sesuatu keharusan dan bukan pilihan. Bagi Yesus, menyelamatkan jiwa-jiwa itu adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Itu keharusan dimanapun kita berada. Itu kita harus memberitakan Injil, kita harus memberitakan kabar baik, karena
melalui kabar baik yang saudara beritakan, orang akan diselamatkan. Menyelamatkan jiwa adalah pelayanan utama kita sebagai orang Kristen yang diberikan langsung oleh Tuhan Yesus lewat amanat agungnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Menyelamatkan jiwa adalah pelayanan utama saudara dan saya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi berarti dimanapun saudara berada, saudara harus tahu bahwa Tuhan mau saudara memberitakan pelayanan utama adalah membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Amin. Menyelamatkan jiwa adalah pelayanan utama kita sebagai orang Kristen yang diberikan langsung oleh Tuhan lewat amanah agungnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mengapa Tuhan Yesus memenangkan dengan makanan? Kenapa Tuhan Yesus memenangkan orang dengan makanan? Yang pertama saudara tulis adalah karena seperti makanan memenangkan jiwa itu lezat. Amin saudaraku. Memenangkan jiwa itu lezat, memenangkan jiwa itu sangat nikmat. Saudara tahu pernah memenangkan jiwa? Saudara pasti bersaudara ada sesuatu sukacita yang luar biasa. Makanya pada saat saudara down, pada saat saudara mengalami masalah, pada saat saudara mengalami tekanan, saudara berdoa supaya ketemu dengan orang, mulai saudara memberitakan Injil, dan orang tersebut bertobat, dan itu akan sesuatu kelezatan membawa sukacita dalam hidup saudara. Karena apa? Saudara nggak fokus lagi kepada diri saudara, akhirnya fokus kepada orang lain. Pada saat saudara fokus kepada orang lain, memberitakan Injil, itu sesuatu apa saudaraku? Itu sesuatu seperti makanan yang lezat saudaraku. Itu sesuatu makanan yang lezat. Memenangkan jiwa itu sesuatu hal-hal yang nikmat saudaraku. Makanya saya mendorong saudara. Makanya Yesus memenangkan dengan makanan. Itu yang pertama. Yang pertama tadi adalah karena seperti makanan, memenangkan jiwa itu lezat, memenangkan jiwa itu nikmat. Amin gak saudaraku? Jadi pada saat saudara memenangkan jiwa, itu sesuatu yang nikmat, itu sesuatu yang lezat. Sama seperti saudara makan BPK, mungkin saudara tambah enak. Karena apa? Nikmat itu makanan. Kalau saudara nikmati penginjilan itu, memenangkan orang seperti menikmati lezat, saudaraku, itu akan menjadi kesukaan. Bukan didorong-dorong, oh ya udah, bukan saudaraku. Tapi itu akan membawa sukacita yang luar biasa. Orang diberkati melalui pelayanan saudara. Tapi jangan lupa saudara juga diberkati apa yang saudara lakukan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, karena seperti makanan, memenangkan jiwa itu akan mendatangkan kesegaran dan kekuatan bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi memenangkan dikatakan karena seperti makanan, memenangkan jiwa itu akan mendatangkan kesegaran. Amin saudaraku. Memenangkan jiwa itu akan mendatangkan kesegaran, mendatangkan sukacita, mendatangkan semangat dalam hidup saudara. Karena saudara lihat bahwa Tuhan pakai saudara yang luar biasa. Mendatangkan kesegaran dan kekuatan bagi hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mau kuat, kalau saudara mau melihat kesegaran dalam hidup saudara, mulai memberitakan Injil, mulai melihat orang untuk memberitakan Injil. Mereka butuh diselamatkan, mereka butuh disembuhkan. Saya percaya ada sesuatu hal yang menyegarkan saudara, hal-hal yang menyenangkan saudara, ada sesuatu yang nikmat dalam hidup saudara, dan ada sesuatu kekuatan baru itu akan ada di dalam hidup saudara. Jangan fokus kepada diri saudara sendiri, karena itu akan membawa saudara patah semangat. Mari mulai memberitakan Injil. Karena apa? Itu nikmat. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu akan membawa kesegaran dalam hidup saudara dan akan membawa kekuatan bagi hidup saudara pada saat saudara memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya berdoa pada hari ini, dimanapun saudara berada, saya percaya ada kuasa Allah menyertai saudara, ada hikmat yang dari Tuhan. Mulai fokus kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi jemaatnya Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Saya percaya Paulus itu luar biasa. Dia tidak melihat penderitaannya, tapi dia karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan, dia mengasihi jemaatnya, dia mengasihi jiwa-jiwa. Dan saudara tahu, penginjilan itu akan membawa kenikmatan, kekuatan, kesegaran di dalam hidup saudara. Mulai keluar dari rasa zona aman saudara, melangkah dengan pasti karena urapan Allah, kuasa Allah ada dalam hidup saudara. Saya berdoa kesembuhan akan terjadi melalui hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menjamah jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami percaya Tuhan mereka mengasihi Engkau.
Tuhan, kami tahu Engkau memanggil kami untuk menjadi penjala-penjala jiwa Tuhan. Kami berdoa orang sekeliling kami banyak yang sakit, banyak yang stres, banyak yang mengalami masalah yang berat. Kami berada di tengah-tengah Tuhan, buka mata rohani kami supaya kami memberitakan kabar baik, supaya kami hanya fokus kepada Engkau, bukan hanya fokus kepada diri kami sendiri, tapi kami mau melihat jiwa-jiwa, kami mau melihat surga bersorak-sorak. Tuhan, kami percaya Engkau memanggil kami untuk keluar dari rasa zona aman kami dan memberitakan. Kami percaya kaum Kedar Nebayot akan banyak dimenangkan melalui jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat Engkau dimanapun mereka berada. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar semuanya, sehat? Pastinya kita semua sehat, dipelihara Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberi. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan terbaik kepada Tuhan. Sebab kita tahu di tengah badai sekalipun tangan Tuhan tak pernah lalai menepati janjinya, membantu menolong kita untuk kita tetap tinggal dalam kuasanya Tuhan. Amin. Mari kita memberi menurut kerelaan hati kita, sebab persembahan demikianlah yang terima Tuhan. Amin. Salah satu menjadi kebanggaan kita dalam Tuhan saat kita mengasihi Tuhan adalah saat kita mengetahui bahwa hidup kita adalah miliknya Kristus. Berarti Allah bertanggung jawab memenuhi setiap kebutuhan kita. Amin. Seperti ada tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Bahwa kita semuanya ini dikasihi oleh Tuhan. Jadi saya percaya yang tadi kita sebutkan belum pernah timbul di hati kita, Allah sudah sediakan bagi kita hari ini. Itu kebanggaan bagi kita. Mari kita tetap jaga iman kita, tetap jaga hati kita, supaya kita tetap beriman, supaya kita percaya kepada Tuhan bahwa Allah sanggup memilih kita, sanggup memberkati kita, sanggup menyediakan apa yang jadi kebutuhan kita saat-saat sulit sekalipun. Amin. Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara sangat diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudara sangat diberkati firman Tuhan, diberkati pujian penyembahannya. Saudara, saya percaya pada saat saudara setia untuk memberikan persembahan saudara, saya percaya tingkap-tingkap langit juga akan dibukakan di dalam saudara. Dan saya berdoa supaya saudara tetap di dalam perlindungan Tuhan, tetap setia, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati saudara, Tuhan akan melindungi saudara, dan saya percaya bahwa Allah akan menyertai saudara. Immanuel, Allah menyertai saudara. Mari kita tutup ibadah kita, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kalau kami bisa beribadah melalui online. Bapakku berdoa dimanapun jemaat-Mu berada, Tuhan lindungi, berkati mereka supaya mereka mengalami terobosan, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Dimanapun mereka yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat, Engkau angkat beban mereka. Engkau berikan kekuatan di dalam hidup mereka, berikan sukacita dalam hidup mereka Tuhan. Kami berdoa jemaat-Mu berkati Tuhan, yang bekerja, yang bisnis mereka berkati, usaha mereka diberkati, kuliah mereka, pertanian mereka diberkati, apapun yang mereka kerjakan akan diberkati. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan saudara. Berkat yang dari Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati kita. Diberkati kita pada saat kita keluar, diberkati kita pada saat kita masuk. Diberkatilah usaha saudara, diberkati keluarga saudara, diberkati bisnis saudara, diberkati pekerjaan saudara, diberkati pertanian saudara, diberkati kesehatan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah, tidak ada yang kena virus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan nyata di dalam hidup jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Amin Bapak. Every prayer that I prayed, that you answered, I say
miracle worker.